Setelah sukses dengan keyboard retronya Epomaker ya, yang kemarin kita sempat bahas ya, Epomaker Dynatab ya namanya ya. Nah, Epomaker kembali lagi ke rilis produk eksklusifnya mereka yang namanya Epomaker Tide ya. Ada dua seri sebenarnya, ada 75 dan 65. Dan kita bahas yang 75-nya aja karena kayaknya 65 kekecilan deh. Oke, kira-kira apa aja kelebihannya? Dan apa aja yang baru dari sini? Yuk kita bahas, ini dia Epomaker Tide 75. Seperti yang udah gue bahas tadi, itu sebenarnya si keyboard itu ada dua jenis, ada Tide 65 dan Tide 75. Yang membedakannya kan tentu size-nya ya kan, size-nya doang, knobnya juga semua tetap ada di dua size ini. Dalamannya juga pastinya sama ya. Seperti desain Dynatab yang sebelumnya, keycaps-nya ini polos aja ya. Kalian bisa lihat nih di semuanya itu dipindahkan ke arah depan, mirip banget ya dengan cara mainnya Dynatab itu ya. Jadi kalau dari atas atau dari jauh kelihatannya keyboard ini tuh clean banget sih. Dan basically ya sebenarnya keycapsnya itu kayak persis pakai persis sama gitu ya dengan keycaps OM Profile dengan udah PBT tapi dan tembus pandang tentunya. Dan untuk warna ini kalian bisa pilih lumayan banyak yang di varian ini, beda sama Dynatab yang satu aja ya karena dia ngambil konsep retro ya. Kalau ini kayaknya colorful mungkin ya. Nah, varian warnanya itu ada black, blue, pink dan juga purple. Varian warnanya sih semuanya ngejreng-ngejreng, gue suka banget sih ya dengan konsep yang kali ini karena konsep modern kayaknya ini ya. Karena gue terlalu sering banget bahas produknya Epomaker tuh desain jadul gitu, retro gitu ya. Tapi ada fitur baru yang dibawakan baru banget nih dibanding seri-seri Dynatab nih atau yang sebelumnya. Karena di keyboard yang kali ini mereka udah akhirnya support VIA. Jadi kalian bisa setting makronya secara web, jadi kalian nggak perlu gonta-ganti software. Buat kalian yang keyboardnya banyak itu nggak penting ya buat download lagi softwarenya, karena ini satu web buat semuanya, tinggal download file JSON-nya aja, ditaruh dan udah bisa makro gitu ya. Ngomongin bahannya, kali ini dia pakai bahan alu, terus di bawahnya ini cukup kompleks ya, pakai poron foam, terus PLT, EXPE, switchpad, PLT lagi, porom dan plate flex cut yang bahannya metal. Gila, gokil banget. Ini sempat ada kita bahas di produknya Skylong kayaknya. Jadi mirip banget nih dengan cara mainnya. So far dengan bahan alu dan daleman yang cukup kompleks ya, bikin meredam suara, tapi hasil suaranya tuh beda dari yang lainnya. Biasanya keyboard alu kan creamy atau enggak ya paling clacky ya. Ini tuh gue nggak tahu mau ngomong apa, suaranya tuh kayak clacky iya gitu ya kan, tapi keras gitu ya gitu, solid bunyinya. Sebelum kita dengar suaranya, gue pengen kasih tahu kalau PCB-nya ini juga tentunya udah hotshot 5 pin dengan short facing. Jadi kalian bisa bebas gonta-ganti switch ataupun profile keycaps apapun itu. Nah, biar ada gambarannya, kita sama-sama dengar suara typing testnya kayak gini. Aneh gak? Sama kan? Gue juga mikir kenapa ini beda konsepnya. Kayak ngambilnya clacky yang solid keras gitu bunyinya, bukan creamy kali ini. Oke, kita coba lihat kenapa bisa bunyinya kayak gini. Mungkin berpengaruh dari switchnya kali ya, karena mungkin terlalu ringan kali switchnya, kita nggak tahu. Oke, kita lanjut ke bagian switch ya. Varian switch yang ditawarkan ini nggak ada, satu doang intinya, yaitu Epomaker Melon Linear yang bener-bener ringan banget sih. Itu kenapa kayaknya bisa bikin suaranya jadi clacky gitu ya. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini clacky apa talky ya, gue agak bingung. Coba kalian boleh tulis di komentar ya, kira-kira ini bunyinya lebih ke clacky apa ke talky. Karena gue juga denger di typing test suaranya juga udah cukup mirip kok dengan apa yang gue denger di sini. Oh ya, hampir kelupaan, tiba-tiba udah mau habis aja ya, tapi soal konektivitas kita belum bahas ya. Tentunya konektivitas yang di keyboard ini tuh udah lengkap semuanya, mau itu wireless 2,4 GHz, Bluetooth dan juga wired, itu udah ada semua di keyboard ini. Dan mungkin ini sama seperti Epomaker yang sebelumnya dengan Dynatab juga ya. Kalau Dynatab malah 1000 Hz polling rate, tapi kalau ini 1000 Hz polling rate-nya tuh yang nggak stabil gitu. Gua nggak tahu kenapa PCB yang akhir-akhir ini tuh semuanya rada-rada nggak stabil ya. Oke, kita terakhir ke bagian harganya aja deh langsung, biar kita tahu apakah ini worth it atau enggak ya. Keyboard ini kan eksklusif ya, jadi harganya tuh juga eksklusif nih. Beda sama yang sebelumnya mungkin di 1,6, 1,8, tapi yang kali ini di 1,9 tuh. Ya memang ya, kalau dibanding mendang-mending nih, ini pasti
banyak banget lah lawan keyboard ini gitu. Tapi kalau kalian carinya yang pre-build-nya ya, ini mungkin ini doang. Gue baru nemu sih ini doang yang bunyinya Toki atau bukan creamy lah gitu, buat sebuah keyboard alu gitu. Switch-nya ini enak ya, desainnya juga ini clean. Kalau kalian suka desain kayak gini, mungkin kalian cocok sih ini ya. Ini jadi lebih ke selera aja soal desainnya ini. Karena dia nggak tahu atau belum hafal huruf-huruf di keyboard, jadi mungkin agak kesulitan ya buat melihat dari samping ya. Oh ya, mungkin sih dulu pembahasan gue kali ini. Kalau suka subscribe channel ini, kalau channel ini bermanfaat dan dikasih tahu gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu. Gue Pepe dulu. Bye.